Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Acara penolakan seluruh pendirian gereja di Cilegon City atau di seluruh kota Cilegon ini. Dan kelanjutan, ulama-ulama kita akan mengadakan dialog bersama Wali Kota Cilegon agar segera mengeluarkan SK lanjutan dari wali kota ke wali kota dan selanjutnya, dan terus-menerus mempertahankan retorika wilayah Banten ini. Kota Cilegon belakangan menjadi sorotan publik setelah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon mendatangi gedung DPRD untuk tidak memberi izin terhadap pembangunan gereja di wilayah tersebut. Naasnya, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan wakilnya, Sanuji Pentamarta, secara mengejutkan ikut menandatangani permintaan penolakan pendirian gereja di sebuah kain putih. Dan video tentang aksi intoleransinya tersebut pun viral di media sosial. Kasus intoleransi di kota Cilegon bukan sekali ini saja terjadi. Dalam catatan sejarah, penolakan pendirian tempat ibadah agama selain Islam terjadi di Cilegon sudah terjadi sejak tahun 1994. Adapun tindakan anarkis terhadap tempat ibadah umat Kristen terjadi setidaknya 2 kali kejadian. Pertama, pengerusakan bangunan milik warga jemaat HKBP di Kompleks Perumahan PCI atau Cilegon State Indah yang dipakai untuk sekolah minggu anak-anak. Kedua, pembongkaran gereja Advent di kota Cilegon. Akibat dari tindakan anarkis inilah mengapa hingga kini, tidak ada satupun tempat ibadah umat non-Islam berdiri di Cilegon. Data resmi negara tahun 2019 mencatat ada 382 masjid dan 287 musala di Cilegon, tanpa ada satupun gereja, pura, maupun vihara tercatat. Padahal, jumlah warga non-Muslim di tahun yang sama bukannya sedikit, 6.740 warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu. Dan mereka semua tentu butuh tempat ibadah. Dampak dari kejadian ini juga membuat kota Cilegon selalu masuk deretan peringkat terendah dalam riset indeks kota toleran yang diterbitkan oleh Setara Institut selama 5 kali. Pada tahun 2015, kota Cilegon menempati urutan 15 dari bawah. Pada tahun 2017 nomor 4 dari bawah dan nomor 8 dari bawah pada tahun 2020, dan nomor 3 dari bawah pada 2021 lalu. Riset tersebut digarap berbasis kebijakan pemerintah dan ucapan pejabat setempat untuk menjadi tolak ukur toleran atau tidaknya sebuah kota. Jika menelisik semua aturan yang ada, tindakan sekelompok masyarakat yang menolak pembangunan gereja di Cilegon termasuk aparatur pemerintahan yang mendukung aksi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan sendirinya, petisi penolakan pembangunan gereja di Cilegon menvalidasi pidato Menteri Agama Yakut Kholil Koumas bahwa Cilegon adalah daerah yang intoleran. Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbeda jadi musuh-musuhan, tidak ada Pak. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota, dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, suruh tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Berdasarkan polemik tersebut, kita harusnya sudah sadar bahwa heterogenitas masyarakat Cilegon semakin hari sudah semakin kompleks. Keragaman tidak hanya pada makanan, ritual perkawinan, dan siklus hidup lainnya. Polemik izin untuk pendirian gereja di tengah masyarakat Cilegon yang terus terhambat juga karena merujuk pada surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Serang nomor 189, HUK SK 1975 sudah semestinya disudahi.
Cabut saja perda tersebut jika tidak sesuai dengan kebutuhan akan rasa nyaman bagi semua warga negara di Indonesia. Satu hal yang harusnya selalu diingat bahwa masyarakat Banten sebenarnya punya pengalaman kehidupan bermasyarakat yang ramah terhadap pemeluk agama-agama lain, terutama pada masa kejayaan Kesultanan Banten tahun 1636 sampai tahun 1682. Kapel dan kelenteng Cina diizinkan oleh Sultan Banten dibangun karena itu merupakan hak dasar mereka. Sikap-sikap inklusif tersebut mengesankan banyak orang Eropa. Pendeta-pendeta Katolik dari Spanyol memilih singgah di Banten pada tahun 1650 sampai tahun 1682 daripada di markas VOC di Batavia. Jadi, penolakan yang dilakukan kaum intoleran di Cilegon hari ini sama sekali jauh dari teladan yang dicontohkan langsung oleh Sultan Banten. Lantas, teladan siapa yang mereka ikuti? Pater, et Filius, et Spiritus Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creator